Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu Kimia Farmasi 2, Ibu Apoteker Rina Anugrah MSI, dan rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Triana dengan NIM akhir 002 akan menjelaskan terkait spektrofotometri UV visible. Yang pertama, prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible adalah analisis berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Absorpsi energi cahaya ini menyebabkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi, yaitu promosi elektron dari tingkat energi dasar ground state ke tingkat energi tereksitasi exit state. Cahaya yang digunakan oleh instrumen ini adalah radiasi UV dekat sekitar 200-400 nanometer dan sinar tampak sekitar 400-800 nanometer dengan rentang total 200-800 nanometer. Grafik hasil pengukurannya disebut dengan spektrum UV visible atau kurva absorpsi. Lalu selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis oleh spektrofotometri UV visible adalah molekul yang mampu mengalami transisi elektronik yang signifikan pada daerah UV dekat dan visible, di mana molekul dengan ikatan rangkap terkonjugasi mampu mengalami transisi dari pi ke pi bintang. Absorpsi transisi dari pi ke pi bintang umumnya lebih kuat atau lebih sensitif 10-100 kali dibandingkan dengan transisi N ke sigma bintang dan N ke pi bintang. Molekul yang memiliki elektron bebas atau pasangan elektron non-ikatan di mana dia mampu mengalami transisi dari N ke sigma bintang dan N ke pi bintang. Gugus yang memiliki kemampuan peranan besar dalam bertransisi elektronik dari N ke pi bintang, N ke sigma bintang, dan N ke pi bintang memiliki peranan besar dalam absorpsi radiasi UV visible di daerah UV dekat dan visible. Selanjutnya, ada penjelasan terkait dari orbital sigma, pi, dan non-ikatan. Yang pertama, ada orbital sigma. Definisi dari orbital sigma itu sendiri yaitu orbital molekul yang terbentuk dan simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektronnya disebut dengan elektron sigma dan ikatannya membentuk ikatan jenuh pada molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas. Contohnya ada ikatan tunggal, karbon dengan karbon, dan karbon dengan hidrogen. Untuk yang kedua itu ada orbital pi. Definisi dari orbital pi itu sendiri yaitu orbital molekul yang terbentuk dan tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektronnya disebut dengan elektron pi. Ikatannya membentuk ikatan tidak jenuh pada molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas. Contohnya yaitu ikatan rangkap 2 karbon dengan karbon dan ikatan rangkap 3 karbon dengan karbon. Lalu yang ketiga ada orbital non-ikatan atau N, di mana definisinya yaitu orbital atom yang tidak berinteraksi dengan orbital atom lain dalam suatu molekul, di mana elektronnya tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia. Elektronnya disebut elektron N dan atomnya terdapat pada atom di molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya ada atom oksigen, sulfur, nitrogen, dan klorida yang memiliki pasangan elektron bebas. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran lambda max di daerah UV visible. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran lambda max atau panjang gelombang maksimum. Untuk yang pertama itu ada sistem terkonjugasi. Pengaruhnya di mana semakin panjang sistem terkonjugasi atau ikatan tunggal diselingi satu ikatan rangkap, perbedaan energi delta E antara keadaan dasar dan tereksitasi dari pi ke pi bintang semakin kecil.
dan pergeserannya mengakibatkan absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar, di mana lambdanya membesar, yaitu batokromik atau redshift. Untuk yang kedua, itu ada pelarut, di mana transisi dari pi ke pi bintang, itu pelarut polar menyebabkan pergeseran ke lambda lebih besar, atau disebut batokromik atau redshift. Dan transisi dari N ke pi bintang, di mana pelarut polar menyebabkan pergeseran ke lambda yang lebih kecil, atau disebut dengan hypsokromik atau blue shift. Untuk yang ketiga, itu ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Kromofor di mana gugus atom yang menyebabkan absorpsi radiasi visible, di mana dia seringkali akibat transisi pi ke pi bintang pada ikatan rangkap terkonjugasi. Lalu selanjutnya ausokrom, gugus atom yang mengandung pasangan elektron bebas, di mana memberikan transisi N ke pi bintang. Pengaruhnya, terikatnya gugus ausokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik atau redshift, disertai dengan peningkatan intensitas atau hiperkromik. Lalu selanjutnya, lingkungan elektronik, contohnya pengaruh halogen. Pengaruhnya, pada senyawa berhalogen, semakin berelektronegatif halogennya, interaksi antar orbital meningkat, sehingga perbedaan energi orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Lalu selanjutnya pergeseran. Perbedaan energi yang besar memerlukan lambda yang lebih kecil, menyebabkan pergeseran hypsokromik atau blue shift. Lalu selanjutnya ada instrumentasi dari spektrofotometri UV visible. Instrumentasi spektrofotometri UV visible terdiri dari komponen-komponen utama, yaitu yang pertama ada sumber sinar, di mana fungsinya menghasilkan radiasi cahaya, sinar UV dan visible. Selanjutnya ada monokromator, fungsinya memisahkan cahaya polikromatik dari sumber sinar menjadi cahaya monokromatik. Satu panjang gelombang, terdiri dari enter slit, dispersion device, misalnya seperti prisma atau grating, dan exit slit. Selanjutnya ada cell sample, atau bisa disebut juga dengan sample cell atau kuvet. Fungsinya yaitu untuk menaruh larutan sampel dan larutan pembanding, atau disebut dengan blanko. Selanjutnya ada detektor, fungsinya untuk mengukur intensitas cahaya monokromatik yang diteruskan atau tidak diabsorpsi oleh sampel. Lalu selanjutnya ada amplifier dan display, di mana fungsinya memperkuat sinyal dari detektor dan menampilkan hasilnya dalam bentuk nilai absorbansi atau transmitasi. Sistem optik spektrofotometer dapat memiliki sistem single beam atau sinar melewati sampel atau blanko secara bergantian, atau double beam, di mana sinar dipecah, satu melewati sampel dan satu melewati blanko atau referensi secara simultan. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif, identifikasi senyawa. Tujuannya yaitu untuk identifikasi dan penentuan kemurnian suatu senyawa, di mana untuk senyawa yang diketahui strukturnya itu membandingkan bentuk spektrum dan lambda max sampel dengan larutan pembanding atau pustaka, melihat pengaruh perubahan pH terhadap spektrum sampel dan membandingkannya, menghitung nilai absorpsivitas molar atau ektinsi spesifik dan membandingkannya. Uji kemurnian di mana senyawa murni akan memiliki nilai absorban maksimum lambda max yang sama dengan baku pembanding pada kondisi konsentrasi dan pengukuran yang sama. Selanjutnya untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya, yaitu dilakukan menginterpretasi data spektrum untuk menduga keberadaan gugus kromofor dan atau ausokrom. Membuat dugaan gugus fungsi berdasarkan nilai absorpsivitas molar dan bentuk spektrum, contohnya seperti jumlah puncak dan rentang lambda. Yang kedua ada analisis kuantitatif untuk penentuan kadar. Tujuannya adalah untuk menghitung kadar suatu zat tunggal.
Prinsipnya berdasarkan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorpsi cahaya UV visible oleh molekul merupakan fungsi dari ketebalan media dan konsentrasi molekul, dan rumusnya terlampir. Dengan menggunakan teknik yang pertama, menghitung kadar menggunakan rumus Lambert-Beer, membandingkan serapan sampel dan serapan larutan standar menggunakan one point method atau kurva kalibrasi. Lalu selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya, yang pertama, metode sensitif dan akurat, lalu mudah digunakan. Untuk kekurangannya, hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor atau gugus ausokrom dan cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal yang seringkali membutuhkan pemisahan atau teknik khusus terlebih dahulu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.